Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan penandatanganan Memorandum of Understanding pengawasan partisipatif dengan 18 perguruan tinggi di Kalimantan Selatan. Keterlibatan perguruan tinggi dalam berpartisipatif pada pengawasan pemilu tentunya sangatlah baik agar pemilu jujur dan adil bisa tercapai dengan baik. Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan penandatanganan Memorandum of Understanding pengawasan partisipatif dengan 18 perguruan tinggi di Kalimantan Selatan. Penandatanganan yang dihadiri Rektor Wan Perwakilan Perguruan Tinggi ini disaksikan Bawaslu Kabupaten Kota, BEM Perguruan Tinggi, serta pemantau pemilu dan kader-kader pengawas pemilu yang tergabung dalam SKPP di Hotel Arya Barito, Jalan Haryono MT, Banjarmasin Tengah, hari Rabu 8 Mei 2024. Ketua Bawaslu Kalimantan Selatan Aris Mardiono Waitakoni Prima TV memadahkan dalam prosesnya mendorong terwujudnya pengawasan partisipatif kada hanya dilakukan oleh Bawaslu, tetapi perlu adanya kesadaran aktif warga untuk turut serta mengawal proses pilkada sejak awal tahapan calon perseorangan, partai politik, masa kampanye, pendataan pemilih hingga pemungutan suara, sehingga kualitas pelaksanaan akan semakin baik dan menghasilkan pemimpin yang dipilih rakyat. Ada pencalonan dari partai politik, kemudian ada masa kampanye, pendataan pemilih, dan juga nanti puncaknya pemungut hitung di bulan November, 27 November ya, pemungut hitung yang semuanya itu rekapitulasi juga perlu ada pengawasan partisipatif dari publik. Kenapa? Karena sejatinya memang pengawasan itu dilakukan semua pihak, sehingga kualitas dari pelaksanaan pemilihan gubernur itu dan bupati wali kota semakin meningkat, semakin baik, menghasilkan pemimpin yang dipilih oleh rakyat melalui proses yang baik pula, sehingga harapannya nanti yang terpilih itu adalah kepala daerah yang memang berpihak kepada rakyat melalui proses yang pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nah, kenapa kalangan akademisi atau kampus yang menjadi sasaran Bawaslu pada hari ini? Ya karena memang kalangan akademisi atau kampus itu juga punya kewajiban untuk menyampaikan kepada masyarakat, mencerdaskan masyarakat dalam hal salah satunya pemilu juga. Nah, di kalangan akademisi itu juga kita berharap bisa menyampaikan secara luas kepada mahasiswanya, kemudian mahasiswanya juga aktif menyampaikan kepada publik bahwa kesadaran untuk menjaga proses pemilihan kepala daerah ini itu bisa berjalan dengan baik. Rektor UIN Antasari Banjarmasin, Profesor Dr. Mujibur Rahman MA memadahkan keterlibatan perguruan tinggi dalam berpartisipatif pada pengawasan pemilu tentunya sangatlah baik karena masyarakat sipil dan negara bisa saling mengingatkan kalau memiliki perhatian terhadap kepentingan publik sehingga harapan untuk pemilu jujur dan adil bisa tercapai dengan baik. Di Bawaslu yang saya kira sangat baik dan positif ya, yaitu melibatkan masyarakat khususnya perguruan tinggi dalam rangka berpartisipasi dalam pengawasan pemilu. Nah, kita kan tahu kalau demokrasi itu akan sehat apabila masyarakat sipil dan negara itu satu sama lain itu bisa saling mengingatkan lah ya. Terutama masyarakat sipil ini kalau memiliki independensi ya dan punya perhatian kepada kepentingan publik, maka dia akan bisa mengawasi dan mengingatkan sehingga harapan kita bahwa pemilu itu jujur dan adil ya sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi itu bisa terwujud, kira-kira begitu. Pak, apa yang paling ditekankan nanti nih Pak? Saya berharap bahwa pengawasan partisipasi dari masyarakat ini ini tidak sekedar formalitas atau hanya sekedar seremoni ya, tetapi memang benar-benar diwujudkan sesuai yang diharapkan gitu ya. Artinya mereka mengawasi dengan tulus gitu ya,
kemudian juga kalau ada temuannya ditindaklanjuti gitu, hanya tidak sekedar formalitas tadi. Penandatanganan MOU diantaranya dilakukan dengan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Universitas Lampung Mangkurat, Universitas Islam Kalimantan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Universitas Sari Mulia, Universitas Nahdlatul Ulama, Universitas Muhammadiyah, Universitas Ahmad Yani, dan Universitas Borneo Lestari Banjarbaru.